Halo semuanya, Sabah dan Sarawak, dua negara bagian di Malaysia Timur, telah lama memiliki ikatan erat dengan Indonesia, terutama dengan Kalimantan. Kedekatan ini bukan hanya karena faktor geografis, tetapi juga karena kesamaan budaya, etnis, dan sejarah yang telah terjalin selama berabad-abad. Namun, di tengah hubungan yang erat ini, masyarakat Sabah dan Sarawak sering merasa terpinggirkan dibandingkan dengan wilayah semenanjung Malaysia. Ketimpangan pembangunan yang mencolok, akses infrastruktur yang terbatas, serta kebijakan yang kurang berpihak membuat banyak warga mulai mempertanyakan masa depan mereka dalam Federasi Malaysia. Sementara Kuala Lumpur terus menarik investasi besar-besaran, Sabah dan Sarawak masih berkutat dengan masalah dasar seperti akses jalan, listrik yang tidak stabil, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Secara ekonomi, Sabah dan Sarawak masih bergantung pada sektor primer seperti perkebunan, perikanan, dan eksploitasi sumber daya alam. Sayangnya, model ekonomi ini membuat mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Sementara itu, pusat ekonomi Malaysia tetap terkonsentrasi di semenanjung yang menarik investasi dan industri bernilai tinggi. Di sisi lain, hubungan ekonomi antara Sabah, Sarawak, dan Indonesia terus berkembang. Dengan pembangunan besar-besaran di Kalimantan, terutama setelah dimulainya proyek ibu kota negara, daya tarik Indonesia semakin kuat di mata masyarakat Sabah dan Sarawak. Mereka melihat bagaimana Indonesia berkomitmen untuk membangun kawasan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan investasi besar di infrastruktur dan industri manufaktur. Kedekatan sosial antara Sabah, Sarawak, dan Indonesia juga semakin terasa. Banyak tenaga kerja dari Indonesia yang telah lama berkontribusi di sektor perkebunan dan konstruksi di Malaysia Timur. Bahkan, banyak di antara mereka yang akhirnya menetap, menikah dengan warga lokal, dan membangun keluarga di Sabah dan Sarawak. Fenomena ini melahirkan generasi baru dengan identitas ganda yang secara emosional lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan semenanjung Malaysia. Tak hanya itu, perdagangan lintas batas dan kerjasama ekonomi di perbatasan semakin berkembang, menciptakan jaringan ekonomi yang lebih erat antara kedua wilayah ini dengan Kalimantan. Dalam sektor pariwisata dan perdagangan, hubungan Sabah dan Sarawak dengan Indonesia juga semakin kuat. Banyak warga Sabah dan Sarawak yang kini lebih memilih berlibur ke Kalimantan dibandingkan ke semenanjung Malaysia. Keberadaan pasar perbatasan yang ramai juga menunjukkan bahwa masyarakat setempat lebih nyaman bertransaksi dengan Indonesia daripada harus bergantung pada kebijakan ekonomi dari Kuala Lumpur. Hal ini menandakan bahwa secara alami, keterikatan antara Sabah, Sarawak, dan Indonesia semakin dalam, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, di tengah meningkatnya hubungan dengan Indonesia, pemerintah Malaysia tentu tidak tinggal diam. Berbagai insentif dan proyek pembangunan mulai ditawarkan untuk meredam ketidakpuasan masyarakat Sabah dan Sarawak. Tetapi, banyak yang menilai bahwa langkah ini terlambat dan belum cukup untuk menjawab keresahan rakyat. Jika Malaysia gagal memberikan perhatian lebih kepada Sabah dan Sarawak, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade ke depan, hubungan mereka dengan Indonesia akan semakin erat, bukan hanya dalam bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam aspek politik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.